Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengenalan budaya. Saya Zihan Auliah Nur Lailiana dengan absen 34 dan Ruri Fahreza absen 8, Tia Tiara absen 18, Ade Iman Fatur Rahman dengan absen 6, Dwi Lapinga dengan absen 10, Dela Refa Eka Intan Nuraini dengan absen 2, Sriyadi dengan absen 7, Wina Saputri absen 24 dan Maulana Ihsan dengan absen 17. Kami akan memaparkan hasil observasi kami ke Indramayu dengan pembahasan pertama mengenai sejarah Indramayu yang akan disampaikan oleh Ade Iman dan Sriyadi. Sejarah Indramayu. Kabupaten Indramayu didirikan oleh Raden Arya Wiralodra pada tanggal 7 Oktober 1927. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Indramayu. Luas wilayah Kabupaten Indramayu mencapai 2,90 km persegi. Sejarah Kabupaten Indramayu berkaitan erat dengan Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma yang kecantikannya sangat luar biasa. Raden Arya Wiralodra berasal dari daerah Bagelan, Jawa Tengah, yaitu putra Tumanggung yang bernama Gagap Singgalodra. Sejak kecil Raden Arya Wiralodra ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada cucu-cucunya. Raden Arya Wiralodra dalam mewujudkan cita-citanya tersebut gemar melatih diri dalam oleh kanuragan, tirakat dan betapa di suatu tempat pada saat perjalanan yang cukup panjang dan setelah berhari-hari melakukan perjalanan hingga akhirnya tiba, mereka melihat sungai besar. Selanjutnya, Raden Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk. Kemudian secara tiba-tiba, Raden Wiralodra melihat ada sebuah kebun yang indah. Di kebun itu ada seorang perempuan. Dia adalah Nyi Endang Dharma, seorang wanita paripurna. Nyi Endang Dharma pada kemudian harinya kelak bersama Raden Wiralodra yang akan mengembangkan Indramayu. Pada akhirnya, Nyi Endang Dharma pun dapat mengakui kekalahannya kepada orang-orang yang berada di sungai tersebut. Setelah itu, Raden Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Pada saat Raden Wiralodra mengajak Nyi Endang Dharma ke kebun pedukuhan, tiba-tiba langkahnya terhenti dan Nyi Endang Dharma pun tidak mau pergi bersama ke pedukuhan, dan ia pun hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba, kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Kemudian pengembangan pedukuhan harus dilakukan oleh Raden Wiralodra, sehingga pada suatu saat telah ditentukan pedukuhan yang telah dirintis bersama dan melalui perjalanan yang panjang, maka diresmikanlah penduduk Cimanuk tersebut. Dalam sambutannya, Wiralodra berkata, untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhan ini, maka pedukuhan ini kami namakan Dharma Ayu, yang sekarang bernama Indramayu. Baik, selanjutnya tempat sejarah yang ada di Indramayu. Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki beberapa tempat bersejarah dengan cerita yang sangat berkesan untuk para pembacanya. Tempat bersejarah yang ada di Indramayu telah dikembangkan dan dibudayakan. Adapun beberapa tempat bersejarahnya yaitu Museum Bandar Cimanuk, Buyut Banjar, Sungai Cimanuk, dan Makam Habib Keling. Salah satu tempat sejarah yang dikunjungi dalam observasi ini yaitu Makam Habib Keling. Sebagian besar masyarakat berkunjung ke Makam Habib Keling untuk melakukan tradisi ziarah, khususnya masyarakat yang berada di desa Tanjakan, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu,
Tradisi ziarah makam Habib Keling dimaksudkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan tabi'in. Kemudian dikhususkan untuk Habib Keling dan beberapa kerabatnya yang ikut membantu pada masa beliau mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. Makam ini terletak di pesisir pantai yang dulunya bernama Pesisir yang Tua. Tempatnya sangat menarik, sepi dan indah. Karena itulah tempat ini cocok untuk bertawadu, zikir, menyepi diri, mengingat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, Habib Keling bernama Syekh Umar yang datang ke tanah Jawa bersama dengan Syekh Kuro ke Rawang. Karena mereka tidak nyaman, Syekh Kuro meninggalkan Kerawang dan melanjutkan perjalanan syiar ke Islam Pakistan. Selanjutnya, dalam kisah itu, Syekh Umar melanjutkan perjalanan ke Cirebon dengan membawa barang-barang permata berbentuk bulat dan bolong, serta kapalnya karam meninggal di pantai pesisir utara. Menurut versi lain, Habib Keling berasal dari Keling, Samudra Pasai, Aceh. Yang kami ketahui, beliau bernama Syekh Umar bin Abdullah, anak dari Habib Abdullah yang bermukim di Mangga 2, Jakarta. Beliau menyebarkan agama Islam ke Cirebon dan terdampar di Ujung Tua. Beliau sempat mengajarkan ilmu agama di Kraken dan meninggal serta dimakamkan di pesisir. Perjalanan menuju makam Habib Keling membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu perjalanan untuk menuju makam Habib Keling membutuhkan waktu yang cukup lama dari tempat peneliti, dan jalannya juga dihiasi dengan pemandangan air laut yang asri dengan sekelintir kipas air yang menemani sejuknya alam. Konsep tradisi ziarah masyarakat dapat diterapkan dalam suatu pengertian dan keyakinan atau keagamaan yang dibawanya. Tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk membuat hidup menjadi lebih tentram, tidak dengan hal lain, dan untuk memperkuat akan nilai religi, budaya, dan nilai-nilai sejarah yang tertanam. Yang ketiga yaitu tempat wisata yang ada di Indramayu. Tempat wisata merupakan suatu tempat yang banyak diminati untuk dikunjungi. Hal ini dikarenakan adanya daya tarik tersendiri, termasuk ciri khas dan keindahan dari tempat wisatanya. Salah satu daerah yang memiliki banyak tempat wisata yaitu Indramayu. Beberapa tempat wisata di Indramayu yang banyak dikunjungi yaitu 3 Bintang Firdaus Park, Taman Cimanuk, Taman Nusa Bumi Patra, Science Center Mutiara Bangsa, Tugu Perjuangan Indramayu, Hutan Mangrove Karangsong, Agung Fantasi Waterpark, Waterboom Bojongsari, dan Pantai Rembat. Tempat wisata yang terdapat di Indramayu tentunya dapat membawa pesona keindahan yang sangat memukau. Keindahan wisata yang ada di Indramayu dapat membuat hati dan perasaan menjadi tenang pada saat mengunjunginya. Adapun tempat wisata yang telah dikunjungi pada saat penelitian yaitu Pantai Rembat. Pantai Rembat merupakan salah satu pantai yang terletak di Indramayu, di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat. Awal mula adanya pantai ini yaitu dari ujung tempat yang telah lama ada di Desa Juntinyuat. Dengan sendirinya pantai ini airnya berwarna kecoklat-coklatan, dikarenakan pada saat berkunjung telah terjadi hujan yang besar. Perjalanan menuju Pantai Rembat memerlukan waktu dan tidak bisa dilalui oleh mobil. Pada tahun 2018 menuju 2019, tempat wisata ini sudah beberapa kali direnovasi agar wisatawan tertarik. Jika ada kerusakan yang terdapat pada Pantai Rembat, pengurus akan segera memperbaiki agar tidak bertambah parah. Pantai ini sebelumnya menjadi wisata oleh warga sekitar, sebelum akhirnya dibuka untuk umum. Untuk harga tiket saat ini yaitu sekitar Rp10.000. Pada setiap tahunnya tentu selalu terjadi perubahan harga tiket dari tahun ke tahun. Nama Pantai Rembat sendiri diambil dari salah satu daerah di sekitar pantai, yaitu daerah Rembat. Pada masa awal pandemi hanya ada sedikit pengunjung yang datang ke pantai ini.
Untuk sekarang ini seiringnya berjalan waktu sudah meningkatkan kembali. Pemasukan wisata Pantai Lembat yang setiap bulannya tidak menentu, namun biasanya pada hari libur pemasukan selalu meningkat. Adapun wahana yang terdapat pada Pantai Lembat awalnya hanya terdapat tempat untuk foto-foto saja, belum ada perahu dan tempat pemancingan. Namun seiringnya berjalan waktu, Pantai Lembat mulai menambahkan wahana yang lainnya untuk menarik perhatian pengunjung. Untuk mengetahui informasi tentang Pantai Lembat bisa melalui media sosial seperti Facebook, Google, TikTok, dan yang lain sebagainya. Pantai Lembat ini berbeda dari pantai yang lain karena pada Pantai Lembat terdapat hutan mangrove dan jembatan untuk spot foto. Untuk kedepannya Pantai Lembat akan ada perluasan pantai. Hal ini untuk mencegah pantai agar tidak abrasi, yaitu dengan dilakukan beberapa cara seperti relokasi, adaptasi, dan penanaman hutan mangrove. Di Pantai Lembat pengunjung dapat menikmati beberapa pesona alam seperti ayunan, jembatan, dan dapat menikmati makanan di depan pantai. Selain itu, perjalanan menuju Pantai Lembat harus melewati beberapa persawahan terlebih dahulu dan pantainya cukup jauh dari tempat penduduk setempat. Tapi semua itu akan menjadi hal yang sangat mengesankan karena pemandangan pantainya dapat menyejukkan mata hati dan pikiran. Jembatan merahnya dapat membuat hati menjadi sangat gembira dan ombaknya yang cukup besar dapat membuat orang merasakan sentuhan airnya. Pantai Lembat pun merupakan salah satu pantai yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan jika berkunjung ke Indramayu karena pesona pantainya yang begitu bagus dan dapat membuat para pengunjungnya terbawa menikmati keindahannya. 4. Kesenian khas Indramayu. Indramayu merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menarik untuk dikulik, termasuk kesenian khas yang ada di daerah tersebut. Sebab di Indramayu memiliki ragam kesenian dan kebudayaan yang khas untuk dijumpai ketika berkunjung ke Indramayu. Karena penduduk di Kabupaten Indramayu merupakan campuran dari suku Sunda dan Jawa. Budaya yang tumbuh dan berkembang di Indramayu merupakan bentuk implementasi ekspresi masyarakat setempat yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan dua suku tersebut. Dengan demikian, kebudayaan dan kesenian yang khas di Indramayu sebagai hasil akulturasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sintren. Sintren merupakan salah satu kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, khususnya Pekalongan. Kesenian ini sangat terkenal di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Barat, di antaranya Pemalang, Pekalongan, Brebes, Banyumas, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu. Orang-orang banyak yang menyebut sintren dengan sebutan lais. Di Indramayu, sintren dipentaskan pada saat acara tertentu saja, misalnya acara hajatan atau syukuran, dan pentas seni tradisional. Kedua, tarling. Tarling merupakan kesenian asli Indramayu. Adapun kesenian lainnya yang ada di Indramayu bukan kesenian asli, karena selain tarling sudah mendapat pengaruh baik dari Jawa Tengah dan daerah lainnya. Tarling merupakan seni musik dan lagu yang pada awalnya ditampilkan dalam bentuk nyanyian atau kisar yang diikuti oleh gitar dan seruling saja. Seiring dengan perkembangan zaman, kesenian tarling mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat. 3. Genjring akrobat. Genjring akrobat merupakan kesenian tradisional asal Indramayu yang pertunjukannya menggunakan tangga sebagai media sepeda, roda satu, dan sebagainya. Genjring akrobat dalam penyajiannya diiringi oleh alat musik, genjring atau rebana dengan dilengkapi tari rudat. Adapun yang keempat yaitu sandiwara. Sandiwara merupakan kesenian yang hampir mirip dengan kesenian ketoprak yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kesenian sandiwara yang ada di Kabupaten Indramayu termasuk salah satu kesenian khasnya. Dan biasanya sandiwara ini mengisahkan tentang legenda dan sejarah, yaitu sebuah pertunjukan cerita atau yang biasa disebut dengan lakon dalam bahasa Jawa. Yang kelima, wayang kulit. Kesenian yang satu ini memang sudah melekat pada masyarakat Jawa, begitupun dengan Indramayu. Wayang kulit Indramayu pada umumnya sama seperti wayang kulit Jawa, hanya saja berbeda bahasa saat mementaskannya. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok
nayaga, dan kembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Yang keenam, obrok atau reog, kesenian keliling khas Indramayu atau yang lebih dikenal dengan sebutan obrok atau reog. Kesenian ini sering dijumpai di sudut pedesaan saat hari raya Idul Fitri telah tiba. Lakon dalam obrok adalah Rahwana, Hanoman, Manuk Loak, Buta Berokan, dan sebagainya. Ciri khas dari kesenian ini ialah musik pengiringnya yang khas, yakni bendrongan. Kesenian ini sangat disukai oleh berbagai kalangan dan sangat dinantikan kehadirannya. Selanjutnya ada makanan khas dari Indramayu. Makanan khas merupakan sebuah hidangan yang diwariskan secara turun-temurun atau telah dikonsumsi dalam jangka panjang dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya dan bersifat tradisional. Adapun beberapa makanan khas Indramayu diantaranya yaitu yang pertama orok-orok. Orok-orok adalah makanan ringan khas Indramayu yang terbuat dari tepung beras yang diberi gula merah parutan kelapa. Pada zaman dahulu makanan orok-orok ini disajikan pada waktu tahlilan 7 hari orang meninggal. Saat ini orok-orok bisa dibeli di toko yang ada di Indramayu. Selanjutnya nasi lengko. Nasi lengko merupakan satu makanan khas Indramayu. Makanan ini terdiri dari nasi putih, lalu di atasnya diberi irisan tahu goreng, toge, tempe, dan lainnya. Yang keempat ada cimplok. Cimplok merupakan kue apem khas Indramayu yang terbuat dari bahan dasar tepung beras dengan cocolan saus kinca yang ditambahkan sedikit parutan kelapa kepada kue apemnya. Dalam kepercayaan masyarakat Indramayu mengatakan bahwa Bala adalah bulan di mana banyak sekali musibah. Oleh karena itu, tercetuslah kue cimplok yang dibuat dengan tujuan untuk menolak bala pada bulan tersebut. Nantinya, kue cimplok pun akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Yang kelima, mangga. Mangga memiliki biji di tengahnya dan termasuk salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Mangga tidak hanya enak namun juga bergizi. Buah manis seperti mangga mengandung banyak gula. Tetapi gula buah diimbangi oleh serat dan sejumlah nutrisi yang penting bagi tubuh. Buah-buahan manis seperti mangga juga dapat disajikan alternatif yang baik daripada mengonsumsi junk food atau cemilan tidak sehat lainnya. Ya, sekian video penjelasan mengenai sejarah Indramayu, makanan khas, tempat wisatanya, kesenian, dan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.